Jadi, pernahkah terpikirkan di benak kita, misalnya kacamata ini yang sedang saya pakai, kacanya ini kalau kita bermain Minecraft tahu kaca pasti terbuat dari pasir yang dipanaskan. Kenalkan, saya Levin Nathaniel Lawang, mahasiswa Teknik Geofisika ITS tahun 2025. Saat ini sedang menempuh semester 2 kuliah. Pertanyaan pembuka tadi menjadi awal. Saya penasaran menjadi seorang geofisikawan. Ada ke geo dan ada fisika. Geo tentunya kita mengetahui sering dikaitkan dengan geologi, yaitu studi tentang batuan. Sedangkan fisika sendiri adalah studi mengenai ilmu fisika seperti yang kita pelajari dari SMP sampai SMA. Nah, ketika digabungkan apa sih yang kita dapat? Ternyata bagaimana proses pembentukan kaca itu juga terjadi sama halnya ke batuan. Nah, dengan ilmu geofisika ini kita bisa mengetahui bagaimana pembentukan batuan tanpa cara yang destruktif. Tentunya kita tahu bahwa bumi ini memiliki jari-jari yang sangat besar, ribuan kilometer, lebih tepatnya 6.000 kilometer kurang lebih. Dan tentunya bagaimana caranya kita menggali batu itu yang ada di dalam sumber daya yang kita perlukan, misalnya untuk ambil hal yang paling sederhana, perhiasan. Bagaimana cara kita mencari perhiasan seperti apa tanpa mencari kemana-mana, menebak-nebak kemana-mana, dan apakah beruntung mendapatkannya begitu saja? Belum tentu tidak. Kadang eksplorasi tanpa arah itu mendatangkan ketidakkeberuntungan. Nah, itulah gunanya geofisika dalam eksplorasi sumber daya alam untuk keperluan hidup peradaban manusia. Perkenalan singkat ke geofisika, sejak semester 1 itu saya memiliki banyak referensi buku, tetapi baru kali ini ada satu buku yang sangat singkat, yang bisa dianggap merangkum hampir semua ilmu geofisika. Kemudian buku itu apa? Buku itu adalah ini. Oke, saya nggak pegang apa-apa karena memang saya baca e-book namanya Geophysics A Very Short Introduction oleh William Lowry. Pada video kali ini saya akan merangkum maupun mereview seluruh chapter yang ada. Bagi para penonton mungkin yang bingung apa itu geofisika, tertarik geofisika, dan mungkin waktu kuliah mau mengambil jurusan yang terkait dengan kebumian, geofisika mungkin bisa menjadi salah satu opsi kuat Anda ketika memilih jurusan kuliah nantinya. Oke, kita mulai. Chapter 1 ini bercerita tentang what is geophysics. Apa itu geophysics? Tanpa basa-basi dijelaskan bahwa geofisika itu adalah ilmu kebumian yang memanfaatkan metode-metode fisika yang diketahui untuk mencari properti fisika bumi dan mengatur perkembangannya. Nah, cakupan geofisika ini sangat beragam, sangat banyak, sangat luas, mencakup dari permukaan bumi itu sendiri, kemudian orbital bumi, hingga masuk ke kedalaman bumi, interior bumi itu sendiri. Lebih tepatnya kalau di ITS ini kita mempelajari interior bumi sendiri. Tapi saya akan tetap menjelaskan beberapa cakupan geofisika dari buku yang telah saya baca. Kita mulai dari permukaan bumi itu sendiri dan atmosfernya. Tentunya permukaan bumi dan atmosfer itu masih kita lihat dengan mudah, jadi mudah kita petakan dari berbagai cara, maupun peta manual seperti zaman dahulu kala hingga terbitnya satelit di zaman modern ini yang memudahkan pemetaan
permukaan dan atmosfer bumi itu sendiri. Dan geofisika ini memiliki kaitan yang erat untuk mendukung filosofi natural. Apa itu filosofi natural? Kita sebutkan saja Copernicus, Galileo Galilei, teori seperti heliosentris maupun bahwa bumi itu bulat bukan datar, itu dapat dijelaskan dengan mudah oleh geofisika karena kita menggunakan ilmu eksak untuk memberi jawaban terhadap filosofi natural itu. Nah, langsung saja ke interior bumi. Ini yang paling menarik, yang paling terkenal di dalam ilmu geofisika itu adalah seismologinya. Seismologi itu apa? Seismologi itu adalah studi tentang gempa. Pada dasarnya bumi ini memiliki getaran sederhananya yang memberikan sebuah gempa kepada kita, sebuah pergerakan bumi. Nah, di dalam getaran itu, gempa itu, terdapatlah gelombang-gelombang mekanik, gelombang-gelombang seismik yang bisa memetakan isi interior bumi. Lebih lanjut lagi, penggunaan geofisika ini dapat kita lanjutkan ke dalam ranah ekonomi, yaitu komersial. Mengapa ekonomi itu penting ya? Karena ekonomi itu untuk memajukan peradaban kita. Kita memanfaatkan ilmu geofisika untuk mencari sumber daya. Jadi peradaban itu pada dasarnya tidak dapat berkembang tanpa adanya tambang. Mungkin berkembang, tetapi sangat lambat. Tetapi dengan adanya tambang ini, peradaban kita ini memungkinkan untuk berkembang dengan sangat pesat karena sumber daya bumi sendiri yang kita bisa gali dan manfaatkan untuk kegiatan komersial maupun perkembangan iptek yang membantu terbuatnya satelit, kacamata ini, maupun berbagai macam hal seperti komputer misalnya, sebutkan saja banyak. Oke, setelah dari geofisika sendiri itu secara umum, kita langsung turun ke chapter 2 yaitu Planet Earth, menjelaskan bumi itu sendiri. Bumi ini yang kita kenal bulat itu pada dasarnya awalnya itu adalah remanen atau sisa-sisa dari pembentukan matahari. Jadi dijelaskan dalam hukum fisika itu kumpulan awan dan debu-debu luar angkasa itu berkumpul menjadi suatu padatan yang besar yang membentuk matahari. Ada reaksi fisi dan fusi nuklir dalam pembentukan matahari. Nah, seiring terbentuknya matahari, ada sisa-sisa dari padatan awan dan debu yang terpecah, yang terpisah dari matahari itu sendiri, dan beberapa itu membentuk bumi. Dan inti bumi itu sendiri adalah kurang lebih memiliki energi yang sama dengan matahari kita. Kemudian apa sih yang menjadi hubungan antara pembentukan bumi ini? Pembentukan bumi ini yang menjadi hubungannya adalah hukum fisika itu sendiri. Ada hukum aksi reaksi, yaitu hukum tentang energi potensial dan energi kinetika dalam pengorbitan bumi dan matahari. Di sini kita dijelaskan tentang hukum Kepler, bagaimana orbit matahari dengan bumi, dan bumi itu mengorbit matahari secara bentuk elipsoid. Elipsoid bentuknya elips, kurang lebih gini, tidak bundar. Mengapa? Karena tentunya ada tarikan massa yang berbeda pada setiap orbitnya. Secara sederhana itu. Kemudian beberapa hal dijelaskan lagi bahwa selain revolusi bumi terhadap matahari, ada juga rotasi bumi terhadap dirinya sendiri, yaitu berputar pada porosnya seperti yang kita ketahui ketika kita belajar di SD secara sederhana. Dan ternyata rotasi dari bumi ini membuat bumi itu memiliki bentuk yang tidak benar-benar seperti bola. Bumi pada dasarnya itu berbentuk plastis. Apa itu plastis? Plastis itu memiliki toleransi keregangan. Jadi bumi itu tidak kaku tetapi regang. Kalau teman-teman lihat gasing misalnya,
Mengapa gasing dibuat seperti itu? Agar bisa berputar dengan cepat. Maka sama halnya dengan bumi juga. Bumi itu ketika dia berputar pada porosnya, tentunya dia akan menyesuaikan pada putaran itu dan akhirnya kayak terkompaksi. Jika awalnya bulat, maka dia akan terkompaksi seiring berputarnya pada porosnya. Jadi intinya di planet bumi itu sendiri ada hukum-hukum fisika luar angkasa maupun di dalam interior bumi yang mengatur bumi itu. Jadi tidak lepas dari geo, tentu ada fisikanya yang mengatur geo itu sendiri. Chapter 3 itu berjudul Seismology and the Earth's Internal Structure. Seismologi yang menjadi ilmu yang paling terkenal di bumi karena memang proses di bumi itu diatur hampir seluruhnya oleh proses endogen ataupun dari dalam bumi, dan di dalam proses endogen itu ada yang namanya gelombang seismik. Nah, apa sih itu gelombang seismik? Jika saya bahasakan dengan bahasa awam, gelombang seismik itu adalah gelombang yang terjadi ketika gempa. Bumi itu seperti halnya saya sudah bilang bahwa bumi itu plastis, maka dengan keplastisan bumi ini dia harus mempertahankan bentuknya. Dia harus bergerak. Bumi harus bergerak. Inti bumi itu panas. Agar bisa menghangatkan seluruh isi bumi, maka dia itu harus bergerak dengan pergerakan. Namanya itu adalah pergerakan lempeng bumi. Jadi seiring dengan pergerakan lempeng bumi, maka timbullah gempa dan itu ada gelombang seismik. Gelombang seismik itu adalah gelombang mekanik, dan gelombang itu mengirimkan sebuah getaran, mengirimkan sebuah informasi, mengirimkan sebuah energi untuk kita. Jika kita bisa tangkap, maka kita tahu bahwa gelombang itu bergerak, dan jika bergerak maka dia merambat, dan jika merambat maka dia butuh waktu. Dari waktu itu maka ada kecepatan. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui, dari gelombang seismik ini kita bisa mengetahui bumi itu sedalam apa bumi itu dari cepat rambatnya gelombang seismik yang kita pelajari. Secara umum, gelombang seismik itu terbagi menjadi dua, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang primer itu adalah gelombang yang datang lebih awal dan biasanya merambat di permukaan yang padat karena memang pergerakannya cepat. Dia bergerak lurus, sedangkan gelombang sekunder itu adalah gelombang yang datang setelah gelombang primer karena memang namanya gelombang sekunder. Dia itu gelombang kedua yang datang. Gelombang ini sifatnya kurang cepat dibandingkan gelombang primer, namun pergerakannya itu seperti ombak dan membuat ini gerakan miring, naik turun naik turun naik turun naik turun. Nah, apa yang membuatnya spesial? Kita mengetahui bahwa gelombang primer dan gelombang sekunder ini itu bisa merambat di medium yang padat, tetapi pada gelombang primer rambatannya itu pada medium cair itu terhenti, dan pada gelombang sekunder itu berkurang. Dan dari sini kita bisa mengidentifikasikan bahwa suatu medium di dalam bumi itu adalah cair atau padat. Karena kenapa? Gelombang seismik itu adalah gelombang yang merambat pada medium merambat yang plastis, yaitu bumi sendiri. Dia tidak bisa merambat ke fluida. Fluida adalah cair dan gas. Cair dan gas ini tidak memiliki sifat plastis, ataupun secara sederhana, jika saya punya karet ini kan bentuknya seperti ini. Jika saya memberikan energi pada karet ini, saya regangkan, saya lepas kembali energi dari tangan saya, maka akan kembali ke bentuk semulanya. Kalau air,
ya kita berikan energi, maka dia langsung buyar. Seperti itu kurang lebih. Maka dengan gelombang seismik ini kita belajar banyak mengenai isi bumi. Oke, dari gelombang primer dan sekunder ini, pergerakannya itu kita mengetahui beberapa fitur, yaitu seperti refraksi atau rambatan maupun refleksi, pemantulan, tergantung pada medium yang dia kenai. Jika mediumnya fluida, kemungkinan dia akan terpantulkan kembali ataupun merambat walaupun sedikit. Nah, hasil dari rambatan ini apa sih? Kita bisa tahu struktur internal bumi. Dan dari bacaan sini, saya bisa menyimpulkan bahwa struktur internal bumi itu terbagi dari inti, mantel, dan kerak. Inti itu terdiri dari inti dalam yang padat dan inti luar yang cair, di mana itu kandungan terbesarnya itu adalah besi dan nikel. Nah, kenapa kita bisa tahu besi dan nikel? Karena kembali lagi kita mencocokkan dengan hukum-hukum fisika yang ada di luar angkasa. Ada beberapa bukti bahwa meteor yang jatuh ke bumi itu memiliki kandungan besi dan nikel, dan seperti kita ketahui bumi itu terbuat dari apa? Ya, terbuat dari sisa-sisa kumpulan awan dan gas yang memadat dari matahari. Sama halnya dengan meteor. Dan ada beberapa hukum lagi seperti kita memakai hukum gravitasi Newton, di mana semakin ke dalam itu densitasnya semakin padat, dan besi itu seperti diketahui densitasnya itu cukup padat. Nah, kemudian kita masuk ke mantel. Mantel itu adalah bagian yang paling panjang di dalam bumi, dan kandungannya itu sebagian besar memiliki sifat zat yang plastis. Karena gelombang seismik itu merambat dengan sangat mudah di sekitar mantel kita. Dan seperti kita ketahui, sering terjadi gempa karena dalam mantel itu ada pergerakan lempeng dan penyaluran energi dari inti keluar. Dan sisanya yang paling kecil, sangat kecil di bumi itu adalah kerak, di mana kita berada, di mana kita tinggal. Kerak itu adalah hasil pelapukan mantel yang terkena paparan dari luar, yaitu radiasi matahari dan sebagainya, dan bisa membentuk kehidupan, biosfer, tanah, batuan yang menjadi pijakan bagi kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari seismologi kita mendapat struktur bumi itu sendiri. Chapter 4 itu berjudul Seismicity The Restless Earth, kurang lebih. Nah, sama halnya masih terkait dengan seismologi. Di chapter 4 ini kebanyakan kita berbicara tentang gempa itu sendiri. Karena ada gempa, maka kita bisa memetakan berbagai jenis gempa yang ada. Chapter 4 sederhana itu adalah follow up dari gelombang mekanik, tetapi dengan kita mengetahui berbagai jenis gempa, pergerakan lempeng yang ada, maka kita bisa memberikan istilah geologi untuk gempa itu agar kita bisa mengelompokkannya dalam perhitungan menggunakan persamaan matematis dan hukum fisika. Kita bisa belajar mengenai magnitudo gempa, seberapa besar gempa itu terjadi. Kita bisa belajar tentang epicenter gempa, titik pusat terjadinya gempa, maupun berbagai jenis pergerakan lempeng yang menyebabkan gempa. Misalnya seperti adanya patahan, ataupun pergeseran, ataupun pemisahan lempeng, dan berbagai macam hal. Chapter 4 sesederhana itu, tetapi kurang lebih gempa itu terdapat gelombang seismik yang ada di dalamnya. Chapter 5, Gravity and the Figure of Earth. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa bumi itu berputar pada porosnya, maka bentuknya itu bukan bulat sepenuhnya. Dan seiring itu saya memfokuskan kepada gravitasi itu sendiri. Benda yang ada masanya pasti ada gravitasinya, ada tarikannya. Maka di bumi itu kita memiliki namanya gravitasi, hukum fisika yang mengatur
Ini adalah gravitasi. Tadi gelombang seismik, sekarang gravitasi. Nah, gravitasi ini dari bumi ini kita belajar apa sih? Dari bumi ini kita belajar bahwa em, dengan bentuk bumi yang tidak bulat sepenuhnya, maka gravitasi itu juga akan berbeda-beda di setiap belahan bumi. Bayangkan, karena bentuknya bumi itu seperti gasing ataupun bola rugby, jika teman-teman mau bayangkan, bagian kutub bumi itu yang dekat dengan poros rotasi bumi pasti bentuknya akan lebih gepeng dan jaraknya terhadap inti bumi akan lebih dekat dibandingkan kita di Indonesia yang di Katulistiwa. Anggap saja kita di Indonesia yang di Katulistiwa terhadap inti bumi itu gaya gravitasinya itu jaraknya 6.000 km. Di kutub itu mungkin berbeda sekitar 5.900 km, 5.950 km, dan itu membuat perbedaan gravitasi yang cukup signifikan. Nah, bagaimana perhitungan gravitasinya? Tentunya kita menggunakan hukum Newton itu sendiri. Hukum gravitasi Newton yaitu pencetus gravitasi dari apel yang jatuh ke permukaan bumi dari pohonnya. Kemudian, apakah sesederhana itu gravitasi bumi terhadap dua benda? Tentu tidak sederhana. Di dalam geofisika ini ada banyak anomali-anomali gravitasi. Ketika kita mau mengukur gravitasi di suatu tempat kita berdiri, kita harus mempertimbangkan benda-benda yang di sekitar kita. Misalnya pohon di sekitar kita, tinggi daratan di sekitar kita, maupun tarikan dari benda-benda planet, yaitu bulan sendiri di sekitar kita seperti apa, karena setiap benda yang ada itu di sekitar kita memiliki gaya gravitasi. Ketika kita mau memperoleh gaya gravitasi di tempat kita berada, maka kita harus membuat perhitungan yang memperoleh nilai gravitasi bersih di tempat kita berada. Nah, di sini kita diberi hukum oleh namanya Bouguer anomaly correction, orang Prancis ya. Makanya agak sulit menerjemahkan namanya. Kurang lebih seperti itu. Dan setelah kita mengetahui nilai gravitasi bersihnya, maka kita bisa memetakannya menggunakan teknologi yang kita punya seperti GPS yang ada di bumi dan kita lakukan pemetaan. Tetapi itu ke ranah geodesia. Saya akan bahas lebih ke geofisikanya saja. Nah, kemudian dari gravitasi ini apalagi yang kita simpulkan tentang struktur bumi? Saya telah jelaskan tadi bahwa bumi itu menjaga keseimbangannya. Maka di sini kita belajar juga konsep yang bernama isostasi. Bagaimana bumi menjaga keseimbangannya. Makanya dari sini itu ada pergerakan lempeng supaya bumi tetap mempertahankan bentuknya walaupun lama-kelamaan juga akan habis. Tetapi secara sederhananya saya jelaskan bahwa isostasi itu ketika kamu punya balok kayu, kamu jatuhkan ke dalam air, maka balok kayu itu tidak serta-merta akan tenggelam, tetapi akan mengapung kembali walaupun tidak seluruh bagian dari balok kayu itu mengapung di permukaan. Begitu juga halnya dengan pergerakan lempeng kita, mantel kita menyeimbangkan keadaan di kerak kita ini. Chapter 6, The Earth's Heat. Karena inti bumi itu juga memiliki energi yang sama seperti matahari karena memang pecahan dari matahari menurut hukum-hukum fisika, maka bumi itu mempunyai panas internal yang terus menghidupi kita dan memberikan sumber daya keluar dan masuk kembali ke dalam. Nah, dari panas internal ini kita bisa mengetahui banyak hal. Panas internal ini akan mempanaskan besi dan nikel yang di dalam bumi, dan ketika besi dan nikel ini yang merupakan sebuah logam dipanaskan, maka tentu panas itu harus dialirkan kembali karena memang bumi memiliki sifat
isostasi. Nah, dari sifat isostasi ini maka mengalirlah panas dari inti keluar, di mana terdapat konveksi dari inti luar terhadap mantel kita, di mana ketika terjadi konveksi panas, maka panas itu akan mengalir keluar seperti halnya ketika kita memanaskan air menggunakan kettle, maka panasnya itu akan menguap ke atas dan ketika mendingin lagi akan turun ke bawah. Sama rupanya bumi seperti itu. Panas yang dari dalam ini akan keluar dan akan membentuk pergeseran lempeng. Proses keluarnya panas dan akan turun lagi ketika mendingin. Nah, dari panas ini tentu ada sumber daya yang dibawa keluar. Dan sumber daya inilah yang kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan berkat pemetaan satelit, ternyata panas yang dari dalam ini keluar dengan berbagai cara. Tetapi yang cara paling banyak, paling besar dan membawa banyak sumber daya ini adalah pergerakan punggungan dasar laut. Ketika punggungan dasar laut ini terbuka, dia akan membawa semua magma-magma, isi-isi dari inti mantel keluar dan membawa banyak sumber daya. Ada berbagai cara lagi, seperti misalnya letusan gunung berapi, itu juga akan membawa banyak sumber daya dan panas. Kemudian ada mantle plume ataupun kayak semacam satu saluran panas yang keluar dari inti luar ke bumi dan menembus sebuah permukaan. Kalau saya bisa kasih contoh yang paling sederhana itu gunung berapi di Hawaii. Gunung berapi di Hawaii itu spot mantle plumes-nya itu tetap. Dan dia itu keluar di tiap gunung berapi Hawaii yang berbeda-beda. Dari bukti yang bisa kita lihat itu adalah bagaimana pergerakan lempeng ini memindahkan sabuk pegunungan Hawaii dan tempat mantle plume-nya itu yang paling banyak keluar itu di satu tempat tetap sama. Nah, dengan tentunya adanya perpindahan panas ini, maka kita juga bisa memetakan panas bumi kita. Dan ini disebut sebagai gradien geotermal. Gradien geotermal itu apa? Gradien geotermal itu adalah derajat panasnya bumi dari permukaan hingga ke dalam. Tentunya secara paling gampang, maka semakin ke dalam bumi ini, maka tentunya akan semakin panas kan. Tetapi mengapa tidak meleleh? Karena dari hukum-hukum fisika kita tahu bahwa ternyata batuan maupun sumber daya yang di dalam bumi ini itu mengalami pelelehan setengah ketika kondisinya itu stabil. Yang membuat mereka itu meleleh sepenuhnya dan menjadi magma itu adalah ketika mereka mengalami ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan ini perlu ada dicapai sedikit untuk mencapai keseimbangan kembali. Misalnya apa? Misalnya perubahan tekanan, perubahan suhu atau kenaikan temperatur ataupun perubahan kesetimbangan kimia. Misalnya ketika ada air ataupun karbon dioksida yang masuk. Ketika ada proses turunnya kembali material bumi, saya sebut subduksi, dan membawa air-air laut. Itu biasanya akan membuat gradien geotermal kita terganggu. Chapter 7, The Earth's Magnetic Field. Dari mana sih medan bumi itu, medan magnet bumi itu? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di chapter 6 bahwa inti bumi itu panas, dan inti bumi yang berisi besi dan nikel yang merupakan logam ketika dipanaskan, maka menurut hukum Maxwell kurang lebihnya itu akan menciptakan arus listrik. Arus listrik itu akan membawa medan listrik, dan medan listrik itu juga akan menghasilkan magnet, medan magnet. Karena logam juga memiliki sifat ketertarikan terhadap magnet, akan menghasilkan medan magnet. Nah, dengan rotasi bumi sedemikian rupa dan dengan efek Coriolis bumi,
maka terciptalah medan magnet bumi. Dan ternyata setelah berbagai penelitian, rotasi bumi ini pada porosnya dengan kutub magnet bumi ini memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan, tetapi terdapat perbedaan antara kutub magnet bumi dengan kutub geografi bumi. Seperti apa? Tentunya perhitungannya itu cukup kompleks, tetapi dari sini kita mengetahui kan, itu ada timbal balik, hubungan timbal balik dan hubungan yang saling keterkaitan antara panas, arus listrik, medan listrik, dan medan magnet. Sekali lagi hukum fisika ini mengatur bumi kita. Nah, dari medan magnet bumi ini juga berhubungan dengan luar angkasa. Matahari ini memiliki radiasi yang cukup mematikan. Ketika sampai ke bumi, itu akan menyebabkan pelapukan yang besar sebenarnya kepada permukaan bumi kita. Tapi mengapa kita tidak lapuk dengan sangat cepat? Itu karena adanya medan magnet bumi yang menahan fluks radiasi matahari. Nah, dari medan magnet bumi ini kita juga bisa mengaitkan pemetaan GPS maupun memetakan peta-peta bumi kita, menentukan arah, membuat kompas. Tetapi itu lebih ke ranah geodesi. Sekali lagi saya lanjut ke ranah geofisika. Di dalam geofisika ini, medan magnet bumi ini memiliki keterkaitan erat dengan batu. Mengapa batu? Kembali lagi ke misalnya kandungan besi ataupun nikel. Batu ini memiliki kandungan-kandungan logam. Ketika berinteraksi dengan magnet bumi, maka ada sifat magnetisme dari batu. Nah, makanya dalam eksplorasi sumber daya tambang itu berbagai cara juga, seperti eksplorasi menggunakan metode magnetik itu juga cukup berguna. Nah, dari sifat kemagnetan batu ini juga apa sih yang bisa kita pelajari juga tentang bumi kita ini? Ternyata menurut catatan-catatan ilmuwan bahwa ada perubahan maupun perpindahan kutub magnetik bumi dengan mencocokkannya dengan interaksi batu terhadap medan magnet bumi kita. Di berbagai tempat interaksinya berbeda satu sama lain, dan itu menunjukkan bahwa medan magnet bumi ini bergerak. Bahkan ada masa di mana bumi ini yang umurnya itu miliaran tahun memiliki keterbalikan kutub magnet bumi. Dari mana sih kita tahu? Bukti yang paling jelas itu berasal dari punggungan bawah laut yang membawa keluar semua isi dari inti, mantel hingga ke permukaan. Itu tiap ke pembukaannya itu terjadi batuan yang mengikuti kutub kita yang normal saat ini bagi kita manusia, dan ada yang terbalik juga. Dari sini kita bisa memetakan juga isi bumi kita seperti apa. Oke, chapter 8, chapter terakhir, dan tulisannya sederhana, afterthoughts. Dari yang kita pelajari dari 7 chapter ini, kita bisa menyimpulkan berbagai hal sih. Ya, kita kembali lagi ke dasar kita, geofisika, bahwa geofisika ini mengikuti hukum-hukum fisika untuk menentukan properti fisikanya. Jika saya simpulkan, properti fisika yang kita cari itu apa? Yang pertama, seismik, kemudian gravitasi, kemudian magnetisme, kemudian resistivitas atau arus listrik, kemudian elektromagnetisme, yaitu campuran antara listrik dan magnet. Oke, 5 hal itu properti fisika yang kita atur di dalam geofisika dan kita jelaskan dalam fitur-fitur geologi. Dan penerapannya itu banyak. Segala hal yang kita punya di dunia ini, kacamata, baju, besi yang untuk membuat furnitur, bahkan yang saya berbicara di depan teman-teman, kamera saya juga ini berkat sumber daya yang bisa
kita kelola dengan baik, kita ekstrak dengan baik menggunakan hukum-hukum fisika dari geofisika tanpa adanya upaya destruktif yang berlebihan. Karena coba bayangkan saja bagaimana kita bisa menggali sangat dalam untuk bisa mengetahui hal ini. Tentunya tidak bisa. Saat ini tidak bisa, saat ini tidak bisa. Entah di masa depan kita tidak tahu secara pasti. Dan intinya gitu, geofisika ini membantu banyak hal untuk memajukan peradaban dunia, memajukan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan tentunya. Jika kita tidak mengetahui keseimbangan bumi kita, maka kita juga akan dengan mudah merusak bumi kita. Oke? Buku ini memang sangat sederhana. Tentunya ada beberapa istilah geologi dan istilah fisika yang kurang spesifik saya jelaskan karena ini untuk saya jelaskan ke orang-orang awam. Jika teman-teman yang tertarik mengambil jurusan geofisika nantinya ketika mengambil studi lanjut di pendidikan tinggi, silakan dari video ini harapannya bisa membuka wawasan kita semua, bisa menjadi ruang diskusi buat ranah geofisika ke depannya. Mungkin saya ada salah, mungkin saya perlu ada koreksi, tetapi itu tanggapan saya tentang review buku ini. Tentunya review buku ini hanya memberikan gambaran umum untuk geofisika, dan jika perlu dispesifikkan perlu referensi lain seperti yang saya lakukan di semester 1 lalunya dan di semester 2 sekarang dan akan mendatang ke depannya. Oke? Sampai jumpa.